A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi udah WA beliau padahal. Ustaz lanjut aja, saya tunggu di luar nggak apa-apa. Ya, qadar Allah memang hari ini ada serah terima santri, ya penyambutan santri di pesantren kami di Bogor. Tadi dari sana jam 4, ya. Kemudian qadar Allah ya sampainya baru gitu ya. Jadi mohon maaf atas keterlambatan. Tapi ala kulli hal masih dikasih kesempatan. Baik, kita lanjutkan terakhir ayat 22 ya. 19 ya. Baik. Oh iya 19. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke-20 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma as-sabila yassara, tsumma amatahu fa'aqbara, tsumma idza syaa'a ansyara. Setelah Allah menciptakan dari nutfah, dari sperma, dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah mensifati air ini. Satu ayat Allah mengatakan min ma'in mahin, dari air yang hina. Ayat lain Allah mengatakan min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, air yang memancar. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa segala sesuatu Allah ciptakan dari air, ya. Dan segala sesuatu dari airlah kemudian Allah ciptakan itu. Ya. Maka kehidupan yang Allah sifati dengan air itu pada akhirnya adalah proses penciptaan manusianya. Allah katakan dengan summas sabila yassara. Sabil dalam ayat ini statusnya adalah maf'ul, objek. Ya, tandanya adalah berharokat akhir fathah. Summas sabila. Dan sebuah kalimat itu tidak mungkin dimulai dengan objek dalam bahasa Arab kecuali mengandung makna yang kita sebut dengan adatul hasr. Salah satu adatul hasr, makna pembatasan, ya, pengkhususan adalah taqdim ma haqquhu ta'khir. Meletakkan di awal yang sesungguhnya harusnya ada di akhir. Ya. Sebagaimana yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Maka maknanya menjadi hanya, ada pengkhususan, semata-mata, sesungguhnya, ya. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, tsummas sabila yassara, ada beberapa makna. Yang pertama adalah sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas, tsumma yassara alaihi khurujahu min batni ummihi. Yang Allah mudahkan itu, sabil artinya jalan. Yang Allah mudahkan adalah jalan kelahirannya. Jalan janin yang sudah Allah ciptakan min nutfatin khalaqahu. Allah ciptakan dari nutfah, kemudian
Allah tetapkan segala ketentuan takdirnya, maka Allah memudahkan jalan dia keluar min batni ummihi, dari perut ibunya. Ya. Sehingga kemudahan dalam proses melahirkan itu bukan karena trik ngedennya yang pas, bukan karena mengatur napasnya yang stabil, bukan karena ada dibantu oleh alat vakum, bukan karena kemudian biasanya minta apa ibu-ibu, kurma muda, ya. Kemudian biasanya apa lagi? Banyak ya, penambah tenaga begitu kan? Tapi Allah sudah tegaskan, yang memudahkan jalan keluarnya janin yang sudah Allah ciptakan dari nutfah, kemudian Allah tetapkan takdir dan segala ketentuannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memudahkan jalan itu. Karena tadi maknanya ada makna pengkhususan. Kalau disebut dengan summa yassarahu sabil, ya, menjadi dialah yang memudahkan jalan. Tetapi kalau dibalik summa sabila yassara, maka jalan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memudahkan. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana yang kemudian dipersulit? Sampai kemudian dokter mengambil tindakan sesar. Pertanyaan saya, di zaman Nabi ada nggak sesar, Pak? Ya. Padahal Allah sudah jamin summa sabila yassara. Gimana cara kita menjawab ini? Supaya tidak bertentangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran disandingkan dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa proses keluarnya batni ummi, min batni ummi, keluarnya janin dari perut ibunya itu jalannya dimudahkan. Sebenarnya yang disebut dengan sabil di sini adalah jalan kelahiran normal. Jalan kelahiran normal. Bukan perut yang dibuka, tapi proses keluar yang normal. Ya. Bagaimana kita memaknai ini? Maka maknanya adalah bahwa ketika Allah mengatakan dengan kata-kata summa, kemudian, dia adalah harful atfi untuk menunjukkan sesuatu yang litarahi, menunjukkan sesuatu yang punya jeda, proses, nggak ujuk-ujuk. Nah, kebanyakan orang-orang yang mengambil jalan pintas itu karena tidak siap dengan proses yang sudah Allah jamin ini. Saya punya cerita, ada seorang bidan yang ketika seorang pasien itu datang, ya, itu guru saya, guru SD saya. Beliau punya istri, anak pertama kehamilannya itu sampai usia 8 bulan itu anaknya masih sungsang. Sungsang itu apa? Terbalik. Ya, ada yang melintang, ada yang sungsang. Itu 8 bulan katanya biasa, proses masih begitu. Pas 9 bulan masanya harus lahir, bukan sungsang lagi, malah melintang. Datang ke bidan, ya, perintahnya cuma satu. Bidan kan nggak punya hak untuk ngoperasi, Pak. Buka perut nggak punya hak. Ya, dia ranahnya SPOG. Apa kata bidan? Ibu coba banyakin sujud aja. Banyakin sujud. Subhanallah, 1 pekan sujudnya dilamain. Setiap sujud itu dilamain. Sholatnya diperbanyak karena di dalam sholat ada sujudnya. Terus begitu. 1 pekan kemudian dikontrol lagi, tiba-tiba udah masuk ke jalur kelahirannya. Kalau nggak sabar, apa kata tenaga medis? Udah Pak, buka aja ya Pak ya. Ya, buka aja deh. Gitu. Operasi aja deh. Ya. Padahal jaminan dari Allah. Tapi dalam konteks tertentu tentu
Memahami syariat tidak kaku, menafsirkan ayat tidak saklek. Bahwa Allah menjamin proses kemudahan itu, tapi secara kaidah umum. Dalam kekhususan, dalam kedaruratan, dalam pengecualian tentu ada saja. Ya, kasus-kasus yang membutuhkan proses tindakan medis secara khusus. Artinya, selama masih prosesnya adalah jalur normal yang bisa diusahakan, Allah jamin Allah akan mudahkan jalan itu. Jangan ujuk-ujuk buka. Saya pernah menyampaikan ini ketika tausiah di kalangan dokter-dokter SPOG. Mereka punya pengajian. Kita sampaikan, "Dok, ya, ini ayat ini kita jadikan sebagai panduan. Allah memberikan jaminan itu, ya, walaupun memang biaya operasi, fee operasi lebih gede dibandingkan fee lahiran secara normal. Ya. Tapi jangan sampai terjebak ada pasien sulit dikit, ada penyulit sedikit untuk melahirkan, langsung keputusannya apa? Operasi, sesar dan seterusnya." Kita mengamini ayat ini. Ini berdasarkan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi. Nah, kemudian sabil yang kedua maknanya adalah berdasarkan surat Al-Insan ayat 3, "Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura." Kan Allah menciptakan dari nutfah tadi. Salah satu yang Allah faqaddarah, Allah takdirkan adalah pertama tentang usia. Ya kan? Bikat birizqihi, tentang rizki. Kemudian wa ajalihi, ajal. Wa syaqiyyun aw sa'idun, hidupnya bakal sengsara atau bahagia. Kemudian Allah mengatakan tsummas sabil, jalan-jalan itu semuanya Allah mudahkan, kata Allah. Mau mencari rezeki, jalannya Allah mudahin sebenarnya. Yang sering mempersulit adalah kita sendiri. Yang membuat rezeki tertutup apa? Kita sendiri. Ajal, menjemput ajal yang mudah, jalannya Allah mudahkan sebenarnya. Tapi kenapa ada orang ketika ajal sudah ditetapkan, tapi menjemput ajalnya kok susah? Kenapa? Karena ulah sendiri. Begitu juga hidup, mau syaqiyun atau sa'idun, Allah mudahkan semua. Contoh dalam surat Al-Lail. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu, kami pasti akan mudahkan dia lil yusra, kalau memang mau mendapatkan yang sebelah kanan, yang mudah-mudah, yang yasir, yang mudah-mudah. Tetapi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, Allah juga janji fasanuyassiruhu lil usra, kami juga kasih kemudahan buat dia untuk yang susah-susah itu. Artinya apa? Mau selamat, mau tidak selamat, mau bahagia, mau sengsara, semua sekarang mudah. Dan janji Allah mudah. Ya. Mau nikah, mudah. Mau berzina, mudah. Mau minum madu, mudah. Mau beli khamar, mudah. Mau berbakti sama orang tua, mudah. Mau durhaka pun mudah. Ya. Mau senyum, mudah. Mau cemberut, mudah. Baik dan buruk Allah janjikan mudah. Kenapa? Tsummas sabila yassara. Semua jalan itu Allah mudahkan. Ya. Kita sudah mempersulit, misalnya ada motor itu, pabrikan motor bikin motor dikunci, Pak. Udah dikunci kan? Udah dikunci. Tapi sekarang buat nyuri motor gampang aja itu. Ya. Ada kunci apa namanya itu? Oh, pengalaman ini Pak tahu. Ada kunci khusus kan buat buka. Ya. Nyesel jawaban. Mudah. Subhanallah. Kemarin di grup sajadah kalau nggak salah itu, ada yang nge-share orang bawa apa?
bongkar pagar ya. Bongkar pagar dalam sekejap dilepas, dimasukin ke gerobak, nggak ada yang tahu. Subhanallah. Ya. Di mana itu? Di Tangsel katanya. Tangerang apa di mana itu? Di Viral ya? Insyaallah. Artinya apa? Orang sekarang mau ngapain aja gampang. Ya. Dengan adanya AI sekarang, artificial intelligence, luar biasa, kecerdasan buatan. Mau ngapain aja, niru suara siapapun bisa, wajah siapapun ditiru bisa. Ya. Subhanallah. Sehingga kembali kepada kita. Kita mau apa? Maka Allah ingatkan, semua kemudahan-kemudahan jalan itu, ayat berikutnya apa? Summa amatahu faqbarah. Hati-hati. Ujung dari semua kemudahan yang Allah berikan kita di kehidupan dunia, pada akhirnya pun akan mati. Karena kemudian dialah yang akan mematikan kita. Dia yang menciptakan dari nutfah, dia tetapkan segala ketetapan dan ketentuan. Semua jalan di kehidupan dunia Allah mudahkan. Tapi ingat, kita berbuat buruk, semua jalannya Allah mudahkan, ingat ujungnya mati. Semua kebaikan yang kita lakukan, jalannya Allah mudahkan, ingat, semua juga ujungnya adalah mati. Maka bukan tentang jalan yang Allah mudahkan, bukan tentang kebaikan dan keburukannya, tetapi apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan dan jalannya Allah sudah mudahkan, ingat bahwa semuanya tentang pertanggungjawaban. Silahkan kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan, yang mau taat silahkan, yang mau maksiat silahkan, yang mau mentauhidkan Allah, yang mau mensyirikkan Allah, silahkan saja. Semua jalan sekarang ada. Mau transaksi dengan jin aja sekarang bisa. Ya, gampang. Ya, mau mensyirikkan Allah gampang. Ya, tinggal ketik kode spasi, kemudian kirim ke 7288, gitu ada ya. Minta apa ramalan, minta apa dan seterusnya. Ya, pakai SMS bisa. Ya, dengan era yang serba terbuka sekarang teknologinya luar biasa, mudah sekali semua. Tapi Allah ingatkan summa amatahu faqbarah. Kemudian dialah yang mematikan, dialah yang akan memasukkan kita ke dalam kubur. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka makna sabil yang pertama adalah tadi jalan kelahiran, yang kedua jalan kehidupan kita semua Allah mudahkan. Hanya sebagai ujian dalam surat Al-Insan ayat 3, imma syakiran wa imma kafura. Allah cuma pengen lihat mana yang bersyukur, mana yang kufur. Dikasih jalan yang ini mudah, yang ini mudah. Berbuat baik mudah, berbuat dosa mudah. Allah cuma pengen lihat mana yang bersyukur. Udah dikasih jalan yang baik, yang dimudahkan, mana yang kufur, malah mengambil jalan yang mudah tapi dalam rangka mengerjakan dosa. Nah, wa waddahnahu wa sahhalna alaihi amalah. Kami mudahkan setiap amal. Wa sahhalna alaihi amalahu, kami mudahkan setiap amal yang kalau kita ingin mengerjakannya Allah mudahkan. Maka pertanyaan sederhana, kalaulah dalam berbuat kebaikan kok susah? Bangun tahajud susah, mau puasa susah, mau silaturahim susah, nggak usah jauh-jauh, mau senyum aja susah, gitu ya. Padahal ini amalan yang murah meriah, gratis, kita punya mulut, punya bibir, tinggal disunggingkan senyum setulus-tulusnya, mudah dan jadi nilai sedekah. Tapi kok mau senyum saja susah. Kenapa? Oh, karena dia kemarin itu presiden yang beda sama saya pilihannya itu. Kamu senyum lagi. Subhanallah. Ya. Gak mau tegur sapa, senyum saja gak mau. Masya Allah. Ya. Dan Allah ingatkan apa? Thumma amatahu faqbarahu innahu ba'da khalqihi lahu amatahu faqbarahu ja'alahu dha qabrin. Wal 'arabu taqul qabartu ar-rajul idza waliya dhalika minhu wa aqbarahu Allah wa 'adabtu qarna ath-thawr. Ya. Menguburkan
Berarti tentang syariat penguburan itu secara eksplisit adalah syariat yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Kisahnya dulu ketika dua anak Nabi Adam, salah satunya bersumpah, qala la aqtulannak, saya akan membunuhmu. Setelah rencana dirancang, terjadi proses pembunuhan, maka kemudian dia bingung, ini saudaranya ditaruh di mana? Allah katakan, faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi. Allah utus burung ghurab. Burung apa ghurab itu? Gagak. Dia muter-muter di bumi, dia cari-cari di mana bisa nguburin temennya yang mati. Kemudian dia turun, dia gali, dia keruk-keruk, kemudian dia timbun burung gagak yang udah mati, dia kubur. Disitulah kemudian anak Nabi Adam memperlakukan saudara kandungnya dalam hal ini adalah cara menguburkan. Tapi Allah ingatkan bahwa ayat ini mengatakan akbarah. Yang menguburkan kita adalah Dia. Siapa Dia? Allah. Dialah yang mematikan, Dialah yang menguburkan. Apa maknanya? Ruh yang akan dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ruh ini dibawa terlebih dahulu oleh malaikat, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang ya dari Abu Dzar ya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa proses dikembalikannya ruh kepada Allah, manakala ruhnya baik maka disambut. Ketika sudah disetorkan kepada Allah, setiap pintu langit dibuka, setiap malaikat penjaga pintu langit menyambut dengan sukacita. Ini ruh siapa? Ini ruhnya sama apa? Luar biasa, wanginya, luar biasa bagusnya. Silahkan lewat terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengirimkan kembali ruh ini, diperintahkan kepada malaikat untuk mengembalikan ke dalam kubur. Itu makna menguburkan. Kalau teman-teman kita, saudara kita, famili kita, pasangan kita, keluarga kita, orang tua anak kita ketika menguburkan, yang mereka kuburkan apa? Jasad. Maka kisahnya adalah kisah ghurab. Kisahnya kisah burung gagak yang menginspirasi anak Nabi Adam. Jasadnya dikuburkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Dialah yang mematikan, mewafatkan. Artinya apa? Yang dimatikan adalah mencabut ruh. Maka yang dikuburkan kembali adalah roh, dikembalikan ke dalam kubur. Itulah yang menjadi dalil bahwa jenazah itu kembali hidup di dalam kubur. Karena ruhnya akbarah, Allah kembalikan ke dalam kuburnya. Yang membedakan hanya cara mengembalikan. Kalau ruhnya tidak baik, dari mulai dicabut kemudian tidak baik, dibawa kepada Allah dengan cara yang tidak baik. Kain kafannya pun kain kafan dari tembikar neraka yang bau dan kemudian busuk. Setiap pintu langit dibuka, malaikat bertanya, ini siapa? Kok sangat bau ruh yang di bawah ini? Sampai ke hadapan Allah, kemudian kata Allah apa? Hempaskan dia, lemparkan dia kembali ke kuburnya. Yang membedakan adalah cara mengembalikannya. Kalau ruh yang baik dibawa dengan penuh kelembutan, dibawa lagi dikembalikan ke alam kuburnya. Tapi kalau ruh yang tidak baik dihempaskan, dilemparkan begitu saja. Tetapi siapapun ruh yang dicabut, tsumma amatahu, Allah matikan, Allah cabut, fa'akbarah, kemudian Allah kuburkan kembali ruh itu, Allah hantarkan ke kuburan jasad di mana jasad itu dikuburkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dikuburkan jasadnya, Pak? Atau yang jasadnya terpencar-pencar? Yang dikuburkan cuma sisa jempolnya doang. Kan ada yang meninggalnya melalui proses apa itu? Ada ya, finasim kan? Lewat finasim. Ya, dicek dulu sisanya giginya doang. Ya, petinya gede, isinya gigi doang misalnya. Korban-korban misalnya bencana, korban kecelakaan transportasi,
korban yang tenggelam di laut dan seterusnya. Ketika dikuburkan hanya itu saja. Maka maknanya menjadi apa? Kalau kita menyandarkan bahwa yang dikuburkan hanya jasad, menjadi salah. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, dan ini menjadi dalil bahwa roh itulah yang dikuburkan, dimasukkan ke dalam tanah. Itulah kenapa kemudian nanti ketika bumi sudah mulai penuh isi perutnya, maka dia kemudian memuntahkan semua isinya. Dalam surat Az-Zalzalah Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Maka bumi mengeluarkan semua beban yang ada dalam perutnya. Sudah terkumpul semua umat manusia, rohnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai umat manusia terakhir yang hidup. Roh itulah yang Allah kuburkan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma idza syaa'a ansyara." Kemudian manakala Allah berkehendak, idza syaa'a, udah saatnya. Semua berdasarkan masyiah, kehendaknya Allah. Dan Allah kalau sudah punya kehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal bilang kun fayakun. Bangkit semua. Hancur alam semesta, hancur semua. Dan proses itu hanya menunggu masyiahnya Allah. Idza syaa'a, kapan Allah berkehendak. Apa yang Allah kehendaki, salah satu kehendak yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang punya hak itu dan mengetahui hal itu. Hatta bahkan sekelas malaikat Israfil yang punya tugas untuk meniupkan sangkakala penghancuran alam semesta dan kemudian kebangkitan dan penciptaan ulang alam semesta itu, dia pun tidak tahu. Padahal dalam sebuah hadis dikatakan ke antara dua matanya Israfil. Apa maknanya? Israfil saja nggak tahu, padahal itu ada di antara kedua matanya. Maksudnya adalah perihal itu hanya Allah yang tahu. Sekarang kita bisa melihat gak Pak? Apa yang ada di antara kedua mata kita ini? Bisa? Nggak bisa. Padahal dekat kan? Dekat. Jadi bahasa metafor ya, kiasan yang luar biasa yang Nabi sampaikan. Nah, apa yang menjadi bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah ansyarah. Ansyarah artinya adalah ba'atsahu ba'da mautihi dalam tafsir Ibnu Katsir. Membangkitkan pasca kematian. Ya, nasyr. Nasyr itu beda dengan yaqdzah. Kalau yaqdzah itu proses bangun bertahap. Kita bangun dari tidur, itu bangun bertahap. Ya, kadang-kadang muncul-muncul mata dulu. Kadang-kadang kemudian miring kanan, miring kiri. Masih nguap dulu. Masih main handphone dulu gitu kan, bertahap. Baru kemudian dorong, duduk dulu. Habis duduk tidur lagi. Lama. Kan begitu. Itu yaqdzah, namanya istayqadha minan naum. Orang bangun dari tidur itu begitu. Yaqdzah itu bangun proses bertahap. Tapi Allah mengatakan orang bangun dari mati disebut dengan insyar atau nasyr. Tsumma idza syaa'a ansyara. Dia bangunnya tiba-tiba. Makanya langsung pada kaget. Qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa ini bangunin saya dari tidur saya? Kok tiba-tiba langsung bangunin? Ini hari apa? Tashkhasu fihi al-absar, mata-mata ada yang terbelalak. Wujuhun yawma idzin basira, wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabara, tarhaquha qatara. Macam-macam wajah-wajahnya itu ada yang lesu, ada yang suram, ada yang kusam, ada yang gelap, ada yang senyum berseri-seri dan seterusnya. Karena mereka menghadapi tiba-tiba waktu, ya kita tidak bisa menggambarkan itu, wallahu a'lam. Tapi pasca kematian, tidur lama bagi orang beriman
setelah itu tiba-tiba bangkit. Dan sekali lagi yang terakhir, orang beriman minta oleh Allah di alam kuburnya untuk segera dibangkitkan. Sebaliknya, salah satu doa orang-orang yang diazab di alam kubur, ya Allah, jangan pernah Engkau hadirkan hari kiamat. Tapi bagi orang beriman yang husnul khatimah, di alam kuburnya salah satu doa mereka bisa doa kepada Allah, ya Allah, segerakan hadir hari kiamat. Bahasa hadisnya apa? Ya Allah, aqim. Tapi kalau orang yang disiksa, Rabbana la tuqim. Ya Allah, jangan Engkau hadirkan kiamat. Satu lagi minta, ya Allah, segera hadirkan kiamat. Kenapa? Bagi orang beriman, pengen segera menikmati nikmat syurga. Karena aromanya sudah dikirim, baunya sudah dikirim, kesejukannya sudah dikirim, nikmat syurga sudah digambarkan. Selebihnya neraka pun panasnya dikirim. Kemudian gelapnya dikirim, ketakutannya dikirim, sehingga mereka merasa takut. Azab di hari kiamat lebih dahsyat dibandingkan yang ada di alam kubur. Nah, proses ini kita hadirkan. Diciptakan, takdir ditetapkan, semua jalan kehidupan Allah mudahkan, setelah itu mati, setelah itu kemudian dibangkitkan, mati, kemudian rohnya dikuburkan, kemudian kapan Allah menghendaki akan dibangkitkan. Ini proses yang semua kita pernah menjalani dan kita sedang menjalani dan akan menjalani ke depan. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua jalan kehidupan kita, ya, baik segala kebaikan Allah mudahkan, Allah lancarkan, amal saleh kita menjadi sesuatu yang mudah kita lakukan, dan kita mendapatkan kemudahan proses kematian kita, sehingga kelak dibangkitkan pun dalam kondisi yang menyenangkan, dalam wajah yang berseri-seri bersama dengan umat Nabi Muhammad SAW yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.